Oke, halo Kak Fadila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, Bang. Oke, halo gimana nih kabarnya Kak Fadila saat ini? Gimana kabarnya Kak Fadila? Alhamdulillah sehat, Bang, untuk Oke, kabarnya. Alhamdulillah. Kuliahnya gimana nih? Kuliahnya lancar? Soalnya udah offline ya? Udah offline bener nggak sih? Bener-bener, Bang. Untuk pertama kalinya, Oke, offline bener-bener offline. perdana ya, 2020 soalnya kan? Iya, Ya, bener. setelah sekian lama ya, 2 tahun lebih kita pandemi dan akhirnya bisa offline lagi. Semoga ya lebih baik lah pastinya gitu ya. BTW, ini Kak Fadila berarti semester berapa nih Kak? Semester? Kalau aku semester 5, Bang. Oh, berarti semester 5 ya. Dari S1 Farmasi, bener kan Kak? S1 Farmasi Universitas Oh. Sumatera Utara. Oh iya, BTW Kak Fadila ini lagi di Medan atau di mana posisi? Iya, lagi di Medan, Bang. Oke, di Medan. Ngekosnya di Oh iya, iya, iya. Ya, sebelumnya sorry banget ya Kak, ganggu waktunya. Ini pengen banget sharing seputar beasiswa unggulan nih Kak. Kebetulan Kakak penerima beasiswa unggulan bener ya? Iya, Bang, betul, Bang. Tahun itu dari kapan Kakak menerima? Dari semester? Alhamdulillah aku daftar beasiswa unggulan itu di tahun 2020 dan lulus juga langsung di tahun 2020 waktu jadi mahasiswa baru. Jadi memang beasiswa unggulannya ada dua, Bang, kategorinya. Kita Hmm. daftar sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3. Kebetulan waktu itu aku daftar di semester 1, waktu itu masih mahasiswa baru dan alhamdulillah ya keterima. Kayak gitu, Bang. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi pengen banget sharing seputar beasiswa unggulan agar ya mungkin orang-orang yang nonton ini, khususnya anak-anak SMA ya barangkali, atau yang baru masuk kuliah bisa tonton ini dan bisa coba gitu ya beasiswa unggulan. Karena ini salah satu beasiswa terbesar kalau nggak salah ya Kak, dari sekian banyak beasiswa. Dan Betul, beasiswa Bang. favorit juga. Iya benar-benar. Soalnya aku dulu pernah nyoba Kak, cuman gagal di tahap wawancara dulu. Tapi ya mungkin belum rezekinya di situ. Oke, ini izin ya Kak untuk ganggu waktunya, pengen sharing seputar beasiswa unggulan. Mungkin bisa Kakak jelasin nggak nih Kak, untuk seleksi atau tahap seleksinya apa saja dari beasiswa unggulan ini? Mungkin dikembalikan Eh, dulu Kak. oke, Bang. Makasih ya, Bang, untuk pertanyaannya. Jadi, Oke. kalau untuk beasiswa unggulan ini sebenarnya kan eh, beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek RI, yang mana eh, bertujuan untuk mahasiswa yang berprestasi kayak gitu. Jadi kategorinya untuk mahasiswa berprestasi dan seleksinya itu ada dua tahap. Yang pertama seleksi berkas dan yang kedua itu seleksi wawancara. Nah, di seleksi berkas ini ada banyak berkas-berkas yang memang harus dipersiapkan dan salah satunya juga ada karya tulis berupa esai. Nah, esainya ini setiap tahunnya sama, Bang, temanya. Aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Dan untuk tahap wawancara tentu langsung diwawancarai oleh pihak dari Kemendikbudristek dari ahli-ahlinya kayak gitu, Bang. Mungkin itu gambaran umum untuk beasiswa unggulan kategori masyarakat berprestasi. Oke, kategori masyarakat berprestasi ya. Itu untuk kategorinya berarti beda-beda ya Kak? Ada Iya, Bang. kategori lain. Oh iya, apa aja tuh Kak? Boleh tahu nggak? Kalau misalnya beasiswa unggulan ini itu ada untuk eh, pegawai kementerian, ada Mm-mm. kalau di zaman aku masih ada ini, Bang, kategori 3T yang apa yang di luar di luar kota kayak gitu, di luar di daerah terpencil itu ada khusus beasiswa unggulan Oh, untuk daerah 3T kayak gitu. oke, oke. Mungkin kalau beasiswa lainnya kayak beasiswa S2, S3 itu juga ada, Bang. Oke, iya soalnya kalau yang S2 kemarin baru pengumuman ya untuk beasiswa unggulan itu. Oke Kak, jadi mungkin kita soroti dari tahap administrasinya dulu nih ya Kak. Tadi kan Kakak bilang administrasinya itu banyak banget ya, tapi mungkin nggak usah terlalu dijelasin
panjang lebar sih. Cuman yang paling disoroti sih Kak, yang paling disoroti dari tahap administrasi itu apa sih Kak? Yang paling susah? Yang barangkali harus jauh hari dipersiapin gitu. Dengar nggak ya Kak tadi? Mungkin bisa diulang Bang pertanyaannya. Oke, jadi tadi aku tuh nanya untuk tahap administrasi, itu kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapin Kak, yang paling penting gitu, biar jauh hari bisa disiapin gitu. Oke Bang, makasih ya untuk pertanyaannya Bang. Yang pertama Oke. itu untuk seleksi berkas, tentu bukti kelulusan kita ada di universitas dan jurusan tersebut. Kayak misalnya Fadila kan udah lulus di farmasi USU sebagai mahasiswa baru. Nah, bukti kelulusan kita tuh atau LOE itu harus dilampirkan kayak gitu Bang. Yang kedua, kita juga harus melampirkan sertifikat-sertifikat prestasi, baik prestasinya akademik maupun non-akademik. Kemudian ada surat rekomendasi dari SMA sebelumnya, atau kalau misalnya kita ongoing atau mahasiswa semester 3, kan tadi Dila bilang ada dua kategori, mahasiswa mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing atau yang dia semester 3 kayak gitu. Nah, kalau kita mahasiswa semester 3 itu minta surat rekomendasinya dari dosen yang ada di universitas. Sementara kalau misalnya Dila kemarin itu kan masih mahasiswa baru. Nah, minta rekomendasinya itu dari SMA Dila sebelumnya, kayak gitu Bang. Mungkin yang paling susah itu tuh ngambil surat rekomendasi karena waktunya cukup lama untuk pengurusannya sama eh, mungkin esainya kayak gitu Bang. Surat rekomendasi sama esai itu yang paling titik beratnya di situ kayak gitu Bang. Oke, jadi karya tulis tadi ya, esainya yang barangkali memang buah pikir kita pribadi gitu ya, Kak. Terus, Kak, untuk mungkin kalau administrasi yang lain seperti urus berkas lain sebagainya itu masih terkesan mudah ya, masih masih bisa kita perkirakan gitu ya selesainya kapan. Terus kalau untuk esainya ini ada nggak kesulitan tersendiri gitu dalam menyusun esai dan mungkin tips dari kakak pribadi hal apa yang perlu diperhatikan dalam menulis esai tersebut, Kak? Mungkin bisa diberikan masukannya. Oke, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Jadi untuk esai itu memang karena temanya juga aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, di sini tuh kata aku itu kan bener-bener spesifik ya, itu diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh seolah-olah menulis autobiografi tentang hidup kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi memang di highlight apa sih sebenarnya keunggulan kita sehingga kita bisa diluluskan atau kita layak untuk lulus beasiswa unggulan kayak gitu. Nah, kalau tips triknya mungkin yang pertama ya, kita kan nggak ada gambaran kayak gitu. Esainya seperti apa? Kalau pengalaman Fadila dulu, Fadila tanya ke awardee beasiswa sebelumnya. Jadi nggak hanya satu, jadi kita bisa berguru sama siapa aja supaya dapat insight-nya lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Mungkin ada yang beda-beda, terus kita ambil aja yang mana yang sesuai dengan em, diri kita kayak gitu, yang bisa diambil sebagai referensi. Karena bukan mencontoh ya, tapi ambil intisari dari esainya ini sebenarnya harusnya seperti apa sih? Yang diinginkan sama pihak penyelenggara ini seperti apa? Nah, kalau misalnya Dila dulu tuh buatnya ada ininya, ada apa namanya, kerangkanya kayak gitu. Tapi banyak juga wardi-wardi yang mereka nggak pakai kerangka kayak gitu karena memang nggak ada ketentuan khusus. Misalnya harus ada pendahuluan, harus ada isi, harus ada penutup, nggak ada kayak gitu. Tapi itu memang murni dari kreativitas kita sendiri seperti apa mau menulis esainya. Biasanya di awal kalau Fadila tips triknya yang pertama kita buat quotes kayak gitu di atas. Jadi kayak itu tuh pembuka dari esai kita supaya lebih menarik kayak gitu. Nah, di awal kita perkenalan diri, kemudian masuk isi itu isi tentang prestasi-prestasi ataupun harapan-harapan kita. Dan juga kadang orang berpikir ya, Bang, kalau misalnya di esai aku generasi unggul nih
kita harus terus memberikan kelebihan-kelebihan atau keberhasilan-keberhasilan. Padahal sebenarnya kegagalan itu juga bagian dari keberhasilan kayak gitu. Kalau menurut Fadila, di situ kita nggak cuma dapat gagalnya aja gitu, nggak cuma dapat rasa sakitnya aja, tapi juga pengalaman kayak gitu. Jadi gagal itu juga termasuk pengalaman yang terbaik kayak gitu. Jadi menurut Fadila di esai itu Fadila kayaknya 50-50 cerita tentang keberhasilan, juga cerita tentang apa yang pernah gagal dan pelajaran apa yang diambil ketika gagal kayak gitu. Jadi misalnya kita gagal lomba, kita pernah nggak lulus di Universitas A kayak gitu, itu Fadla juga tulis di esai kayak gitu. Dan kemudian di penutup mungkin juga ada rangkuman gitu dari apa yang kita tulis dari awal sampai akhir, sehingga bisa jadi closing statement yang mengena di hati, supaya si pembacanya juga nggak monoton gitu bacanya. Ini dari awal udah nggak menarik. Dan biasanya memang awal dan akhir itu yang memang harus benar-benar ngena di hati pembaca kayak gitu. Karena kita juga sebagai, misalnya kita baca novel gitu ya, kita kan baca awalnya dulu sama belakang buku kayak gitu, judulnya dulu, covernya dulu sama belakang buku, supaya kita tertarik dengan bukunya, baca bukunya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan esai kayak gitu, Bang. Mungkin itu dari Fadila, Bang. Oke, mungkin terkesan sepele gitu ya Kak, tapi sebenarnya ada ornamen-ornamen yang memang harus kita perhatikan sekali gitu ya, khususnya dalam tadi ya, opening dan closing dari esai kita. Mungkin kalau di openingnya memang harus wah banget gitu ya. Terus tadi tips yang kedua, nggak melulu esai itu tentang kelebihan kita gitu ya Kak, tapi juga kita ceritakan kegagalan kita juga nggak apa-apa, tetapi juga ada proyeksi di dalamnya, benar ya Kak? Jadi Betul, Bang. ada semacam ya proyeksi lah dari evaluasi-evaluasi yang kita hadapi ketika kita gagal. Oke, thank you banget Kak. Itu keren banget sih untuk hal itu. Berarti memang bahkan hampir setiap beasiswa juga sekarang udah mensyaratkan buat esai gitu ya Kak. Ini jadi hal yang perlu digarisbawahi juga bagi mahasiswa maupun pelajar untuk bisa menulis sejak dini. Oke, thank you banget Kak untuk gambaran seleksi administrasinya. Terus mungkin kita lanjut ke tahap 2 tadi ya Kak. Untuk wawancara itu gimana tuh Kak? Untuk wawancara skemanya atau bahkan hal apa aja sih yang ditanyakan oleh pewawancara gitu. Kasih bocoran sedikit gitu untuk kami. Dipersilakan dulu Kak. Oke, siap banget. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk seleksi wawancara, memang dari awal kita juga udah ada technical meeting ya, karena memang sedang pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk kita wawancaranya secara offline. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya, ketika sebelum pandemi, itu wawancaranya dilakukan secara offline. Dan kebetulan di tahun 2020, di tahunnya Fadila kemarin daftar, itu wawancaranya dilakukan secara online. Jadi kita ada technical meeting via Zoom sebelumnya. Jadi dikasih tahu gimana nanti wawancaranya. Ada yang memang mereka via WebEx ya. Jadi eh, aplikasinya namanya WebEx, seperti Zoom juga. Ada juga yang dari WhatsApp, dan Fadila tuh dapat yang video call WhatsApp. Jadi ya memang kita video call kayak gitu dengan pewawancaranya, dan rata-rata pewawancaranya itu memang orang yang kompeten di bidangnya. Kalau memang bukan dari langsung orang kementerian, bisa juga dari ahli psikologi. Jadi mereka benar-benar memperhatikan apakah kita menjawabnya itu benar-benar jujur kah, benar-benar qualified kah, atau layak kah untuk menjadi seorang awardee kayak gitu. Jadi karena mereka benar-benar sasarannya itu adalah orang-orang yang tidak hanya unggul dari segi akademis ya Bang, tapi juga unggul dari segi karakter dan kepribadian kayak gitu. Jadi kalau menurut Fadil memang generasi unggul itu nggak bisa cuma dengan kita lihat dia banyak prestasinya seperti itu. Mungkin banyak orang yang banyak prestasinya tapi gagal di beasiswa unggulan. Bukan berarti Fadila bilang mereka nggak bagus kayak gitu, tapi benar-benar kita harus kasih jawaban yang sejujur mungkin kayak gitu, dan seterbuka mungkin dengan si pewawancara, supaya kita juga dinilai sebagai orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang nanti diberikan setelah kita menjadi awardee kayak gitu, Bang. Oke, berarti
indikator paling penting adalah sudut pandang kita, cara berpikir kita ya, ketika wawancara itu dinilai banget gitu ya Kak. Itu Iya. memang kebanyakan beasiswa juga seperti itu, khususnya dalam beasiswa unggulan ini. Terus Kak, untuk boleh kasih bocoran nggak Kak? Itu kan mungkin secara umum. Untuk pertanyaan spesifiknya itu biasanya apa saja ya Kak? Ketika kemarin kakak dapetin gitu. Mungkin dikembalikan dulu Kak. Oke, terima kasih Bang. Jadi untuk spesifiknya nih Bang ya, Hmm? pertanyaan itu nggak akan jauh-jauh dari esai sebenarnya. Jadi apa yang kita tulis di esai itu juga yang bakal kita jelaskan nantinya di wawancara. Tentu seperti wawancara biasanya, awalnya tentu minta kita perkenalan diri. Nah, perkenalkan diri, kemudian ada kelebihan kekurangan seperti itu. Dan setelah perkenalan diri, kita kasih tahu kita kuliah di mana, kesibukannya apa, hobinya apa, kenapa ingin jadi URD itu juga ditanya di awal. Dan kemudian di pertengahan kalau pengalaman Fadila tuh ditanyakan tentang prestasi dan proses mendapatkan prestasi itu. Jadi nggak semata-mata, oh Bu, saya pernah juara satu esai nasional misalnya. Tapi mereka justru lebih tertarik pada gimana prosesnya kayak gitu. Jadi kemarin Fadila memang orang yang sering berkompetisi di bidang karya tulis. Jadi Fadila bilang Fadila pernah juara satu itu kayak gitu di kompetisi nasional maupun internasional di bidang karya itu nanya gitu gimana waktu itu ibu-ibu yang bertanya jadi pewawancaranya jadi beliau tanya gimana prosesnya kamu penelitiannya gimana kemudian kegagalan apa kendala apa yang dihadapi selama ikut lomba kayak gitu dan kenapa bisa menang kayak gitu nah itu tuh Fadla jelaskan secara mungkin kita nggak harus sedetail mungkin tapi jawablah dengan sejujur-jujurnya supaya kita juga nggak dianggap eh, tidak bisa membuktikan bahwa prestasi itu memang prestasi kita kayak gitu karena memang di wawancara ini kan hanya untuk validasi bener nggak sih isi esainya bener nggak sih isi sertifikat prestasinya bener nggak sih si anak ini nih layak untuk jadi awardee kayak gitu nah jadi pertanyaan itu lebih ke proses kayak gitu apakah memang kita pernah mengalami jatuh gagal dalam proses meraih prestasi kayak gitu selain itu Bang dia juga ditanya kendala kuliah. Jadi memang pertanyaannya itu seputar kegagalan ya, kendala kayak gitu gimana solusinya, proyeksinya gimana. Jadi waktu kuliah itu karena peralihan ya dari kita SMA offline tiba-tiba kuliahnya online, gimana ngatasinnya gitu. Nah, mungkin eh, kita ditanya kendalanya gimana, sosialisasinya gimana. Jadi kalau Fadila bilang sosialisasi dengan teman itu baik online maupun offline itu tetap penting ya namanya juga komunikasi gitu. Kalau misalnya kita misalnya di grup kelas kita diam-diam aja gitu gimana orang mau kenal sama kita gitu. Jadi kita lebih ke mendekatkan diri ke orang kayak gitu. Jadi ada solusi-solusi yang kita tawarkan atau kita berikan gimana cara kita memecahkan masalah selama perkuliahan maupun dalam hal pencapaian prestasi kayak gitu Bang. Dikembalikan Bang. Oke, thank you banget. Jelas banget ya untuk penjelasannya itu luar biasa banget. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Kak untuk ya konten ini gitu ya. Khususnya bagi mereka yang ingin mencoba beasiswa unggulan. Tapi BTW untuk beasiswa unggulan ini belum buka ya tahun ini Kak? Bener nggak sih? Belum ya? Iya Bang, Belum tahun ya? ini baru buka. Biasanya di Agustus atau September itu udah buka, tapi Hmm. tahun ini memang ada pengganti beasiswa unggulan. Tapi Fadla nggak tahu apakah ini memang pengganti atau enggak. Itu Hmm. namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Dan di sana juga ada masyarakat berprestasinya kayak gitu. Memang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Dan komponen beasiswanya mirip dengan beasiswa unggulan, sama-sama diadakan oleh kementerian seperti itu. Jadi mungkin ada kemungkinan di beasiswa pendidikan Indonesia atau mungkin juga ada di dua-dua beasiswa pendidikan Indonesia juga ada, beasiswa unggulan juga ada. Jadi memang belum ada info pasti. Jadi Fadlu juga masih menunggu kabar seperti apa sebenarnya di seleksi tahun ini. Seperti itu, Bang.
Oke, ya soalnya ada dapat kabar untuk hal tersebut. Tapi kalau untuk beasiswa S2 kemarin, S2, S3, itu memang beasiswanya beasiswa pendidikan Indonesia, bukan beasiswa unggulan sih. Cuman nggak tahu sih gimana. Ya tadi seperti yang Fadila sebutin, nunggu juga pengumuman resminya gimana gitu ya, ada perubahan atau enggak gitu. Ya mungkin kita tunggu aja gitu ya. Tapi barangkali biasa kalau untuk seleksi beasiswa beda-beda tipis sih untuk seleksinya. Ya, thank you banget ya untuk Kak Fadila tadi. Mungkin seleksi wawancara itu udah cukup jelas banget mekanismenya dan juga tipsnya gitu ya untuk bisa lolos. Intinya sejujur-jujurnya tadi ya Kak untuk ngejawab. Karena nanti yang dibedah juga esai kita ketika seleksi administrasi. Oke Kak, thank you banget. Oh iya, BTW mungkin itu sih Kak. Tapi mungkin barangkali ada teman-teman yang mau nanya bisa nanti chat aja. Nanti akan aku bisa komunikasikan ke kakak lagi gitu ya. Itu Dan boleh bang. iya kak. Oke, jadi untuk mungkin bisa kakak berikan tips deh bagi teman-teman semua yang pengen banget coba beasiswa unggulan agar lolos di setiap seleksinya kak. Dikembalikan kak, ala Kak Fadila nih tipsnya. Oke, mungkin dari Fadila sendiri ya. Ini setiap Wardi pasti punya tips trik yang beda-beda, pesan yang berbeda-beda, nasihat yang berbeda-beda untuk Wardi-Wardi selanjutnya yang mereka bimbing seperti itu. Tapi kalau menurut Fadila, menurut hukum probabilitas, ketika kita mencoba sesuatu, maka peluang kita mendapatkan beasiswa ini tuh 50% kayak gitu. Sedangkan kalau kita tidak mencoba, peluang kita tuh cuma 0%. Jadi apapun ceritanya, coba aja dulu. Dan yakin ketika kita mencoba, ada dua kemungkinan, karena 50% ya, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan kita berhasil. Tapi percayalah gitu bahwa apapun hasilnya gitu, itu pasti yang terbaik buat kita. Kita gagal itu juga ada pelajarannya, kita menang pun juga ada pelajarannya. Jadi jangan pernah juga merasa bahwa wah di beasiswa unggulan pasti mereka yang paling berprestasi di Indonesia. Enggak. Semua itu berdasarkan kita rezeki enggak untuk dapat itu kayak gitu karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita juga memang Tuhan yang menentukan. Kita cuma bisa kasih usaha terbaik kayak gitu. Percayalah bahwa ketika kita lulus, ada campur tangan Tuhan dan doa ibu dan bapak kita dalam kelulusan kita. Jadi jangan pernah ngerasa tinggi ketika menang dan jangan pernah juga merasa rendah hati ketika kita rendah diri ya, ketika kita memang gagal kayak gitu. Jadi percaya aja sama apapun yang kita usahakan pasti ada balasannya. Meskipun itu kegagalan, percayalah bahwa itulah nanti kegagalan itu nanti yang akan jadi pelajaran selanjutnya untuk keberhasilan-keberhasilan yang akan ada di masa mendatang seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, thank you banget untuk Kak Fadila atas pengalaman beasiswa unggulannya. Mungkin itu aja sih Kak. Thank you banget ya untuk seputar pengalamannya. Barangkali mohon maaf juga ketika ada salah kata dan lain sebagainya Kak. Semoga bermanfaat dan Ya, bisa aku juga menjadi amal mohon maaf, jariah Bang, kalau juga. misalnya ada Oke. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya.